Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan nomor NIM 210221005. Oke, pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai noun frase, di mana materi ini diberikan oleh dosen bahasa Inggris saya, yaitu Ibu Fitriani. Oke teman-teman, mungkin masih banyak di antara teman-teman belum mengetahui apa itu noun frase. Atau mungkin saja sudah ada yang tahu namun belum terlalu paham tentang materi ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materinya teman-teman. Jadi silahkan disimak baik-baik dan komen jika ada yang perlu diperbaiki atau ada sanggahan. Oke, di sini noun frase merupakan sebuah frasa yang merupakan hasil penggabungan kata benda, kata ganti benda atau number. Frasa ini digunakan ketika sebuah kata benda dirasa kurang spesifik dalam menggambarkan sebuah kata benda. Frasa ini dapat dibedakan menjadi basic dan kompleks noun frase. Lalu, bagaimana menyusun sebuah noun frase? Apa ada yang tahu? Oke, di sini saya akan menjelaskan caranya, yaitu dengan menyusunnya secara sempurna dengan dua istilah, yaitu ada pre-modifier dan post-modifier. Pro-modifier merupakan kata imbuhan yang ditambahkan di depan sebuah noun utama, sedangkan post-modifier merupakan kata imbuhan yang ditambahkan di belakang sebuah noun. Oke, adapun pola kalimat dari noun frase teman-teman, yaitu menambahkan imbuhan-imbuhan untuk menjelaskan sebuah noun ternyata tidak semudah itu. Mengapa? Karena ada pola yang perlu kita ingat untuk membentuk frase ini. Apa saja itu? Yang pertama, ada noun ditambah noun. Contoh noun frase untuk kategori noun tambah noun antara lain seperti newspaper, school bag, pizza box, dan air conditioner. Dalam contoh-contoh ini, kamu bisa perhatikan bahwa walaupun ada dua kata benda, namun yang dimaksud hanyalah satu benda saja. Misalnya, dalam kata pizza box, benda yang dimaksudkan adalah pizzanya. Oleh karena itu, benda yang dimaksud dalam noun frase dari pizza box adalah boxnya itu sendiri. Yang kedua, ada noun ditambah of ditambah noun. Bagaimana contoh kata dengan pola ini? Apakah ada yang tahu? Oke, simak baik-baik ya. Kamu bisa lihat dengan kata-kata seperti Declaration of Independence, City of Angels, Act of Empire, dan Book of Secrets. Kata of dalam rangkaian kata-kata tersebut digunakan untuk menunjukkan arti daripada kata benda yang disebut pertama kali. Misalnya pada kata Declaration of Independence yang memiliki arti naskah kemerdekaan. Kemerdekaan hanya berfungsi sebagai penjelasan dari naskah yang dibicarakan. Oke, selanjutnya ada determiner ditambah adverb ditambah adjektif ditambah noun. Contoh kata dari pola noun frase ini adalah extremely dangerous sport, a totally gorgeous boy, a really nice car, dan lain sebagainya. Pada pola ini, kamu bisa melihat bahwa adanya tambahan adverb atau adjektif sebelum sebuah kata benda untuk menerangkan benda tersebut secara lebih jelas. Misalnya, dalam frasa extremely dangerous sport, ada kata sifat dangerous yang menjelaskan jenis olahraga yang sedang dibicarakan. Dengan tambahan kata sifat, extremely akan membuat noun yang dijelaskan semakin jelas. Jadi penjelasannya begitu teman-teman. Ya, selanjutnya ada verb ing ditambah noun atau biasa disebut dengan as grant. Untuk kategori pola kalimat ini, kamu bisa menggunakan swimming pool, walking stick, dan smoking room. Secara konseptual, makna verb ing sebagai grant adalah untuk menandai kata benda yang disebut terakhir. Dapat disimpulkan bahwa kata swimming pool memiliki arti a pool for swimming activities. Verb ing yang terdapat dalam noun frase ini berfungsi untuk menjelaskan sebuah kegiatan. Selanjutnya, ada verb ing ditambah noun atau disebut juga dengan as participle. Selain noun yang berfungsi sebagai grant,
noun juga berfungsi sebagai participle atau keterangan penjelas yang menggunakan relative pronoun. Contohnya adalah talking bear, walking dead, atau smoking man. Noun sebagai participle dalam kalimat ini biasanya merupakan penjelas yang berbentuk apa dan siapa. Seperti dalam kalimat talking bear, kita bisa merincinya sebagai a bear that talks. Untuk menjadikannya sebuah objek yang utuh, kamu bisa menggantikan kegiatannya dengan verb ing sebagai kegiatan dan noun sebagai penjelas objek yang melakukannya. Selanjutnya teman-teman, ada verb 3 ditambah noun atau disebut juga dengan as participle. Selain verb ing, ada juga verb ketiga yang bisa digunakan dalam penggunaan noun prase. Contoh kata dari pola kalimat ini adalah hidden treasure, forbidden city, cooked meals, dan frozen dairy. Penggunaan verb 3 memiliki fungsi untuk sebagai bentuk participle atau keterangan penjelas yang menggunakan relative pronoun seperti who, which, that, whom dalam adjektif clause bentuk kalimat pasif. Misalnya dalam kata hidden treasure, kita memecah kata tersebut menjadi a treasure that was hidden. Nah, untuk membuatnya lebih singkat dan membentuk subjek yang utuh, kamu bisa menyingkatnya menjadi a hidden treasure. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimat non prase. Yang pertama, ada the spotted puppy is up for adoption. Spotted puppy merupakan bentuk dari pola verb 3 ditambah noun atau as participle. Selanjutnya ada the Bohemian house was brightly decoration for the holidays. Bohemian house merupakan bentuk noun ditambah noun, menjelaskan rumah yang didekorasi untuk liburan. Selanjutnya ada at the zoo I saw a striped zebra. Striped merupakan bentuk ketiga atau verb 3. Maka dari itu, bentuk kalimat ini merupakan verb 3 ditambah noun atau as participle. Selanjutnya, ada I want a cat puppy for Christmas. Adjektif ditambah noun juga bisa diaplikasikan dalam pola kalimat noun prase. Dalam kalimat ini, kita bisa melihat adanya tambahan kata sifat sebelum kata benda untuk memperjelas apa yang dimaksud. Cat ditambahkan untuk memperjelas objek utama, yaitu puppy tadi teman-teman. Jadi itulah sedikit materi tentang apa itu noun prase. Di sini kita masih sama-sama belajar teman-teman. Jadi jika ada sanggahan atau masih ada kesalahan, itu mungkin karena saya juga masih belajar tentang apa itu noun prase. Jadi kalaupun ada yang salah atau terjadi kesalahan, saya mohon maaf karena di sini kita masih sama-sama belajar teman-teman. Jadi mungkin sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada kesalahan, saya minta maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.